kalau memang pedandut ini dan bapaknya terbukti bersalah dan terpidana. Sandangan sebagai mantan napi memang telah menjadi momok menakutkan di masyarakat. Tak peduli berapa lamanya mendekam dalam jeruji besi karena cap sebagai mantan narapidana terlanjur menyakitkan. Barangkali inilah yang tak ingin Citra Ria sandang dalam kehidupan sosialnya. Lantas mungkinkah putusan hakim ini akan menuntaskan perseteruan di antara mereka? Ini kayak gini nih khusus karena close. Juga ada. Terus ini kuenya. Ini lambang itunya dia. Dia suka games kan? Dia suka games. Jadinya semuanya yang berbau games. Lucu banget. Sebagai anak baru gede, Kevin memang tak bisa menolak kehadiran gadget dalam dirinya. Minatnya yang tinggi dengan dunia gadget, alhasil semua kado pemberian teman dan saudara-saudaranya termasuk Stelo juga memberikan kado berupa games favoritnya. Anak-anak saya ini nggak banyak kepengenan ya. Duit juga nggak minta, nggak pernah minta. Senangnya itu cuman games, dia lagi seneng Dota. Jadi kadang-kadang dia kalau pengen film itu dia tungguin ini di sini udah ada di Jakarta dicek belum. Kalau belum ya mereka tunggu aja gitu. Kayak tadi itu cuman dia minta game, cuman saya kan belum beliin. Dia cuman minta headset, cuman gitu-gitu aja lah. Aduh, karena Kevin kan orangnya gadget. Ya baiknya kayak dia urusin aku. Sama dia nggak pernah marah-marahin aku. Ngasih kado apa buat? Patung game. Dia minta kado jaket itu, balik lagi jaket untuk pemain-pemain game itu. Senang. Apa? Aduh mau kado apaan? Cuman game. Papa jaket. Usia 12 tahun adalah masa transisi dari fase anak-anak menjadi sosok remaja. Begitu pula dengan Kevin yang kabarnya juga sudah mulai mengenal cinta. Sebagai ibu, Yuni tak bisa menampik jika Kevin kini sudah mulai gerah disebut sebagai anak bau kencur. Namun benarkah jika Kevin sudah merasa kesal jika Yuni ikut campur masalah pribadinya? Udah mulai malu, sudah mulai maunya pakai celana panjang terus, dia malu. Handphone itu password semua, komputer password semuanya. Dia selalu bilang, Bunda mau ini, Bunda ini kan privacy. Dia sudah bisa bilang itu privacy, jadinya saya harus menghargai gitu. Itu kenapa ngomongin tentang handphone? Ini kan ulang tahun. Perjuangan Yuni sebagai ibu memang belum selesai. Mimpinya untuk bisa melihat buah hatinya meraih cita-citanya menjadi harapan yang harus segera ia wujudkan. Melihat potensi besar Kevin dan Selo pada dunia informasi dan teknologi, Yuni pun berencana ingin menyekolahkan dua jagoannya itu ke luar negeri. Namun benarkah jika Yuni masih takut untuk melepas anak-anaknya dari sisinya? Anak-anak saya senang di IT ya. Di IT mereka sudah pengen nanti sekolahnya di Amerika. Jakarta aja mahalnya sekolah kayak gini ya. Kehidupan tinggi, biayanya tinggi. Bagaimana kalau di luar negeri? Saya sih memacunya gimana caranya dapat beasiswa biar bisa meringankan saya. Saya SMA misalnya dia di Singapura aja sebenarnya saya senang gitu kalau berani. Tapi saya balik lagi ibu itu kadang-kadang tegal nggak tegal gitu. Kadang-kadang masalah tega ya kan.
Dua juga uang saya juga mesti mikirin gimana caranya. Mudah-mudahan bisa dapat beasiswa. Nanti Bunda tinggal kasih biaya. Pengadilan Negeri Cibinong akhirnya menyatakan Citra Ria bersalah dan menjatuhkan vonis 1 bulan kurungan. Lantaran Citra telah menyelesaikan masa hukumannya, ia tak perlu lagi menjalani vonis hakim. Namun apa yang membuat Citra Ria tak terima dengan putusan hakim? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb on Cam. Akhirnya, sidang putusan dengan terdakwa pedangdut Citra Ria dan ayahnya Suharjo digelar di Pengadilan Negeri Cibinong kemarin. Dalam pembacaan putusannya, majelis hakim menetapkan jika Citra Ria dan ayahnya terbukti bersalah telah melakukan tindak penganiayaan terhadap pasangan suami istri Kolonel Yakraman Yagus dan Irianti Malarangeng di Pengadilan Agama Cibinong beberapa waktu lalu dan menetapkan vonis 1 bulan kurungan untuk Citra Ria dan 3 bulan untuk ayahnya dipotong masa tahanan. Dua pidana di Suharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Vonis yang diterima Citra Ria ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 bulan kurungan. Citra yang telah menyelesaikan masa tahanannya otomatis tak perlu lagi menjalankan putusan hakim. Sementara ayahnya masih harus menyelesaikan 1 minggu lagi di dalam tahanan. Meski telah bebas, Citra tetap tidak bisa menerima putusan hakim yang menyatakan dirinya bersalah. Namun bagi Irianti Malarangeng, ia akhirnya puas karena mantan istri suaminya itu bisa menyandang gelar sebagai terpidana. Ini pengen hari ini tuh pulang bareng sama saya. Tapi bang terima nggak terima kan harus terima ya. Cuma yang nggak terimanya ya dakwah di situ saya terbukti gitu. Padahal saya nggak ngelakuin gitu. Itu yang saya bingung. Lagian papa kena 3 bulan ya bang ya. Kasihan papa sakit di dalam baru masuk lagi walaupun seminggu ya bang, bagi saya berat gitu kan. Saya nggak terima lah, saya nggak terima. Buat papa saya nggak terima ya. Buat saya sih mungkin yang saya nggak terima ya putusannya apa yang menyangkakan ke aku gitu ya apa bersalah gitu untuk bahwa memenuhi unsur semuanya. Unsur dari mana? Orang semuanya aja, saksi-saksi aja bingung gitu waktu jadi saksi ya kan bang? Ya hukumnya belum keadilan lah buat saya. Kalau pengadilan menganggap itu yang terbaik, saya berharap itu yang terbaik. Penting sebenarnya bagi kami adalah bukan masalah lama atau tidaknya, tapi yang pasti sudah terbukti bahwa memang pedandut ini dan bapaknya terbukti bersalah dan terpidana. Sandangan sebagai mantan napi memang telah menjadi momok menakutkan di masyarakat. Tak peduli berapa lamanya mendekam dalam jeruji besi karena cap sebagai mantan narapidana terlanjur menyakitkan. Barangkali inilah yang tak ingin Citra Ria sandang dalam kehidupan sosialnya. Lantas mungkinkah putusan hakim ini akan menuntaskan perseteruan di antara mereka? Kamu sekarang sudah keluar tetapi tetap sudah terpidana. Terpidana itu berarti sudah terhukum. Memberikan saran kepada si terdakwa ini, kalau sekarang kan sudah terpidana ya, mohon mungkin untuk introspeksi diri sehingga jangan masalah ini makin banyak membawa orang lain masuk ke dalamnya dan merugikan banyak orang lain. Udah cukup lah untuk udah memenjarakan saya. Apalagi sih yang mereka cari gitu kan. Apalagi ya dokter Girianti ataupun Pak Yakraman. Udah cukup lah untuk menjarakan saya. Masa sekarang harus saya masuk penjara lagi? Kan saya nggak mau gitu. Saya udah nggak mau berurusan lagi sama mereka.